Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat subscriber? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini saya akan membaca seputar kisah Kanjeng Sunan Kalijaga. Sebelum melanjutkan video ini, alangkah baiknya sahabat subscriber untuk support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Raden Sahid atau lebih populer dengan Sunan Kalijaga adalah salah satu tokoh Wali Songo yang berhasil menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Sunan Kalijaga lahir pada tahun 1450 Beliau merupakan anak dari Bupati Tuban yakni Tumenggung Wilatika. Kakek Sunan Kalijaga adalah Arya Teja, seorang ulama yang berhasil mengislamkan Raja Tuban, Arya Dikara, dan menikahi putri Raja Tuban tersebut. Raden Sahid mengalami 3 fase pemerintahan. Yang pertama, masa akhir Majapahit, runtuh 1478 Masehi. Di usia mudanya, Raden Sahid ternyata pernah menjadi seorang preman yang suka merampas harta orang-orang kaya yang kemudian diberikan kepada fakir miskin. Namun, sikap kepedulian besar terhadap kaum fakir miskin membuatnya tidak tahan melihat penderitaan orang-orang tertindas serta sengsara hidupnya. Lama-kelamaan tidaan Raden Sahid diketahui oleh ayahnya hingga memancing kemarahan beliau. Maka Raden Sahid pun diusir keluar dari Kadipaten Tuban. Sampai suatu ketika di tengah perjalanannya, Raden Sahid bertemu dengan Sunan Bonang, dan merampas tongkatnya yang berdaun emas. Melihat perilaku Raden Sahid membuat Sunan Bonang justru terharu. Karena tindakan yang dilakukannya tidak dapat dibenarkan oleh semua pihak. Akhirnya Sunan Bonang pun menasehati Raden Sahid tentang tindakan yang dilakukannya. Sunan Bonang mengetahui bahwasanya niat dari Raden Sahid sebenarnya mulia, namun dilakukan dengan cara yang kotor. Ibarat berwudu menggunakan air kencing, ungkap Sunan Bonang. Raden Sahid akhirnya memutuskan untuk berguru dengan Sunan Bonang. Berbekal jiwa yang tangguh, Raden Sahid akhirnya mempelajari banyak ilmu dari Sunan Bonang. Seperti kesenian, kebudayaan masyarakat lokal, yang membuatnya memahami dan menguasai kesusastraan Jawa, pengetahuan falak, serta ilmu pranata mangsa, pembacaan cuaca. Dalam mempelajari ilmu, beliau tidak menunjukkan sikap antipati terhadap semua aliran atau kepercayaan yang tidak sesuai dengan Islam, tetapi justru bersikap bijak dan toleran terhadap aliran-aliran kepercayaan tersebut. Sunan Kalijaga merupakan satu-satunya wali yang paham dan mendalami aliran kepercayaan yang ada dalam masyarakat falsafah Jawa dalam sinar Islam, dengan sikap tolerannya tersebut. Dengan sikap tolerannya tersebut, mempermudah Sunan Kalijaga memahami ilmu-ilmu ruhaniyah dalam ajaran Islam, sehingga beliau pun diangkat menjadi wali di tanah Jawa. Adapun beberapa falsafah yang banyak diajarkan oleh Sunan Kalijaga yakni: pertama, urip iku urup, atau bisa diartikan dengan hidup itu nyala. Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan tentu akan lebih baik. Nilai keluhuran dalam falsafah ini menjadi sebuah ajaran yang mendorong kita untuk menjadi manusia sejati. Menjadi manusia yang hidup seutuhnya dan selaras dengan fitrah penciptaannya. Hidup yang seperti ini sangatlah berkaitan erat dengan capaian kebahagiaan dan kedamaian diri kita sendiri. Kedua, Surodio Joyo Jayaningrat, lebur dening pangastuti, memiliki arti segala sifat keras hati, picik, angkara murka. Hanya bisa dikalahkan dengan sikap bijak, lembut hati dan sabar. Dalam berperilaku sebagai insan manusia, hendaknya kita mampu mengontrol sifat-sifat negatif seperti yang kita miliki. Ketiga, ojo ketungkul marang kalungguhan, kadoyan lan kemareman, yang artinya jangan terobsesi atau terkurung oleh keinginan untuk memperoleh kedudukan kebendaan dan kepuasan duniawi. Sebagian manusia pastinya menginginkan jabatan yang tinggi, ingin disegani dan dihormati di berbagai kalangan serta dapat memiliki apapun yang kita inginkan. Namun kita perlu juga sadari bahwa hidup memang tidak hanya persoalan duniawi. Keempat, ojo gumunan, ojo getunan, ojo kagetan, ojo aleman, yang berarti jangan mudah terheran-heran, jangan mudah menyesal, jangan mudah terkejut-kejut, jangan mudah kolokan atau manja. Ojo gumunan maksudnya sebagai manusia janganlah kita gampang heran atau gampang kagum akan sesuatu yang baru. Orang yang mudah kagum akan gampang ketipu oleh penampilan luar, mulut manis, dan rayuan gombal. Ojo getunan memiliki makna jadi manusia itu jangan mudah menyesal atas kejadian atau kesialan yang menimpa. Karena orang yang mudah menyesal akan cepat murung, mudah tersinggung. Supaya tidak mudah menyesal maka lepaskan dan lupakan yang telah terjadi dan ambil hikmahnya untuk dijadikan pelajaran. Ojo kagetan maksudnya jangan gampang terkejut atau gampang stres.
Jangan bersikap reaktif atau gegabah dalam menyikapi segala hal yang sensitif yang terjadi di sekeliling kita. Karena jika kita menyelesaikannya dengan sikap reaktif, maka kemungkinan besar kita bertindak berdasarkan emosional dan gegabah. Ojo aleman maksudnya jadi manusia itu jangan manja, kolokan dan cengeng. Kita tahu bahwa tidak ada juara sejati yang bermental cengeng. Belajar menyimpan kesulitan, beban atau kesedihan hidup untuk diri sendiri, bertekad hidup mandiri dan tidak mudah bergantung pada orang lain. Selain itu mencoba terima kenyataan apa adanya.